sejarah hidup Nabi, hikmah dan teladan untuk muslimah. Masya Allah. Kalau ada yang bertanya, ini kita sedang merujuk ke kitab apa? Saya menjadikan rujukan utamanya adalah Ar-Rahiq Al-Maktum, kitab sirah yang ditulis oleh ulama, tapi bukan dari orang Arab, dari India. Jadi ada perlombaan penulisan sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, perjalanan Nabi, 50 tahunan yang lalu lah. Sekitar 50 tahun yang lalu. Kemudian beliau ini sebetulnya sih merasa bukan orang yang layak gitu. Karena di dalam pendahuluannya beliau sampaikan seperti itu. Saya ini siapalah saya gitu. Bukan siapa-siapa, bukan ulama. Kemudian didorong untuk ikut lomba penulisan Sirah Nabawiyah. Tapi karena dukungan teman-teman beliau begitu kuat, akhirnya beliau ikut serta dalam perlombaan penulisan Sirah Nabawiyah ini. Waktunya 9 bulan diberikan waktu untuk menulis sirah dan ternyata Allah berikan kemuliaan, menang, ya menang juara satu. Lawannya ya dari Mesir, dari Madinah, dari Mekah, dari seluruh dunia gitu, Pakistan. Ini yang ngadain kan Rabithah Alam Islami gitu. Nah, singkat cerita, mungkin ya, mungkin saat ini kitab sirah yang paling banyak dipelajari, dikaji di seluruh dunia, mungkin salah satunya adalah Ar-Rahiq Al-Maktum, adalah Khomer sih, nama Khomer di surga. Khomer yang tidak memabukkan, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman sebagaimana terdapat di surat Al-Mutaffifin ya, Wahid Maktum gitu. Nah, ini diberikan judul yaitu sejarah hidup Nabi, hikmah dan teladan untuk muslimah. Ar-Rahiq Al-Maktum ada di surat Al-Mutaffifin, bisa dicari. Baik, sebetulnya mungkin ini sangat basic ya, meskipun kita sangat familiar, sering mendengar Sirah Nabawiyah atau kajian Sirah Nabawiyah, mungkin sebagian kita tuh bertanya-tanya, sebetulnya Sirah tuh apa ya? Aku tuh penasaran gitu. Jangan sampai selama ini sering nyebut kata Sirah Nabawiyah tapi nggak ngerti artinya gitu. Nah, ini sebagai pengantar ya sebelum kita masuk materi intinya. Jadi Sirah itu dalam bahasa Arab ya, Saro Yasiru ya. Siroh itu, Saro Yasiru, kebiasaan, kemudian jalan, cara, perilaku, tingkah laku gitu. Itu siroh gitu. Jadi sebetulnya semua yang berkaitan dengan perilaku, tata cara, berjalan, kebiasaan gitu, siroh namanya. Nah, istilah umumnya dia adalah perincian hidup seseorang gitu, ya, atau sejarah hidup seseorang sebagaimana dalam lisanul Arab. Nah, ini diartikan sirah seperti itu. Akan tapi secara spesifik dalam kajian sirah nabawiyah, maka sirah artinya ini penjelasan tentang ya risalah atau misi kenabian ya, yang diemban oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada segenap manusia, meliputi ya, yang dibahas apa dalam sirah? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, arahannya Nabi, akhlaknya Nabi, perangai beliau, orientasi hidup beliau gitu. Kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, yang tujuan intinya adalah membawa nafas kehidupan manusia mengalami perubahan ya, dari kegelapan beragama. Maksudnya apa? Menyembah berhala itu kan satu kegelapan beragama gitu. Nah, maka dibawa oleh Rasulullah ke arah cahaya yang terang benderang gitu. Dari kebodohan, maksudnya apa? Kebodohan apa? Kebodohan bertuhan menuju ilmu. Jangan dikira Abu Jahal itu bodoh secara ilmu. Beliau itu kalau zaman sekarang masih hidup mungkin gelarnya apa? Master ekonomi, bisnis. Itu bisnismen yang sukses gitu kan, terkenal, jago dagang dan seterusnya gitu. Kalau saat ini masih hidup mungkin jadi pakar gitu kan, pakar bisnis, pakar ekonomi dan seterusnya. Tapi dia menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ah, makanya disebut orang jahil, orang bodoh urusan bertuhan. Dia tidak mengetahui mana yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya sehingga menjadikan yang dia buat jadi Tuhannya sendiri. Kadang dibuat dari bebatuan, kadang dari emas, kadang dari gandum. Jadi ini yang disebut bodoh. Nah, Rasulullah datang ya, membawa perubahan itu dari bodoh kepada keilmuan. Kemudian dibawa dari hal-hal yang sifatnya diskriminatif ke
yang sifatnya adil. Nggak ada membedakan kulit hitam, kulit putih, yang Arab, non Arab, nggak ada. Semuanya dimuliakan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dari bullying ke saling apresiasi satu sama lain. Tidak ada saling caci mencaci, hina menghina, enggak. Nah, sebetulnya sama seperti kita, teman-teman kajian kesayangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia yang personal ataupun berkeluarga itu pasti menginginkan perubahan ya. Dalam hidup kita pasti kita saat ini sedang melakukan ya aktivitas harian kita tuh sedang melakukan hal-hal yang insya Allah efektif untuk perubahan diri kita masing-masing dan keluarga kita gitu. Tidak mungkin perubahan itu dicapai dengan cara yang lama, pola yang lama, yang jika sudah terbukti kekurangannya, kealfaannya, bahkan mungkin keburukannya. Maka mesti ada evaluasi, muhasabah, check and recheck gitu. Nah, itulah yang terdapat dalam sirah Nabawiyah sepanjang perjalanan Rasulullah SAW sampai wafatnya gitu. Beliau berusaha mengeluarkan segala bentuk kebiasaan buruk ya, kejahilan-kejahilan pada masa jahiliyah ya, yang sudah diamalkan oleh kaumnya itu bahkan jauh sebelum beliau dilahirkan ya. Kemudian membiasakan kebenaran bukan membenarkan kebiasaan. Pada yang batil beliau sampaikan bahwa itu batil, pada yang hak maka beliau perjuangkan. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah gitu kan. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar. Perlihatkan hati kami ya Allah, tunjukkan hati kami condong kepada yang hak. Dan perlihatkan kepada kami bahwa yang batil itu batil gitu, tidak dijadikan buram ya di saat ini. Mungkin saat ini sangat apa namanya, sangat relevan ini ya. Ini udah hari tenang nih. Lagi rame banget ya tentang pemilu gitu. Nah, ini sangat penting saat-saat ini kita berdoa kepada Allah, tawakal, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan, perlihatkan yang hak itu hak dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Berikan kepada kami kekuatan, keberanian untuk ya meninggalkan yang batil gitu. Maka inilah yang dari dulu tuh Rasul perjuangkan. Yang ada dalam sirah Nabawiyah adalah ikhtiar menuju perubahan hidup yang lebih bertauhid, bermartabat, berkasih sayang gitu, berwelas asih dan seterusnya. Nah, itu yang terdapat dalam sirah Nabawiyah.